Sebelum saya pergi ke gereja, sebelum saya tumbuh di dalam SD, SMP, SMA, saya sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus. Ya, saya sudah mengalami pertemuan Tuhan Yesus bukan dari mimpi, awal dari mimpi, tetapi kenyataan. Saya digendong. Assalamualaikum sahabat Ayashi, terima kasih tetap setia mendukung channel ini. Untuk yang baru bergabung silakan like, share, dan subscribe-nya, dukung terus channel Islam agar terus berkembang karena dengan mendukung channel Islam Anda telah turut menyampaikan dakwah. Kecil, muda, dewasa, dan saat ini saya dibesarkan dari keluarga ibu saya, yaitu saya tinggal di Jakarta dan dengan domisili keluarga saya juga di Jakarta, agamanya pun dari keluarga Islam ya, sahabat-sahabat semuanya. Jadi dari kecil mungkin saya ada darah blasteran, saya putih, saya bule, saya tuh dimasukin ke dunia model, dunia artis, dunia fashion show gitu ya. Saya ikutlah ajang-ajang itu, dimasuki oleh om saya itu. Saya ikut dalam berbagai film, mungkin ada Panadol, Ken Arok, Ronaldo Wati, dan saya menjuarai model profesional di tahun 2002. Saya menjuarai model profesional di tahun 2002. Setelah itu saya banyak agensi, banyak PH mengambil saya ikut billboard, iklan. Udah, saya diam di Jakarta. Saya tuh mungkin cari uangnya bisnis online. Bisnis online saya juga ada di live streaming ya, di salah satu aplikasi itu saya ada di live streaming. Saya menjadi host di situ, kan saya bisa mendapatkan uang di situ. Nah, pas kayak gitu, saya ketemu cewek. Cewek ini dekat sama saya. Setelah itu saya udah jalan lah hubungan baik sama dia. Dia ngajak saya ke gereja. Nah inilah cerita saya mengenal Tuhan Yesus, saya mengenal gereja gitu ya. Nah di sini dia ngajak saya, Vin, ayo kita ke gereja, kata dia kan. Lu gila kali, saya bilang kan, gue kan agama Islam, nggak pantas kalau gue ke gereja. Saya bilang kayak gitu. Udah, kalau lo mau ikut ya udah ikut, tapi saya penasaran gitu. Di balik penasaran saya, mungkin saya izin cerita sedikit sama kawan-kawan semua. Gini ya, kita saling percaya juga ya, saling kepercayaan juga membicarakan ini, karena sebelum saya pergi ke gereja, sebelum saya tumbuh di dalam SD, SMP, SMA, saya sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus. Ya, saya sudah mengalami pertemuan Tuhan Yesus bukan dari mimpi, awal dari mimpi, tetapi kenyataan. Saya digendong. Saya lagi ada acara kemah di daerah Cibubur, Jambore. Saya digendong, saya nggak tahu gitu kan, dalam mata saya nggak tahu gitu kan, ya orang gendong saya. Ya cuman sinar terik putih, tapi ya kayaknya kain putih gitu, tapi mukanya tuh ya putih bersih. Katanya kita nggak bisa nebak gitu ya, saya nggak tahu gitu. Oh mungkin namanya kita masih kecil gitu, mungkin nih karena kan saya sering digendong di lokasi syuting gitu kan, saya sering digendong-gendong orang. Oh ya udah, saya bilang kan. Terus itu sampai tiga hari dari mimpi, sampai 3 hari saya dimimpin kayak gitu kan, sampai saya
saya lagi digendong, di depan ada kayu bakar, tapi nggak kelihatan. Yang tadinya saya di kemah ada tenda, ada pohon, ada rumput-rumput jatuh, katanya kan ada tanah. Ini nggak ada, ya udah putih bersih aja itu ya kan. Saya tanya sama kawan saya, dia nggak tahu. Saya tanya, mungkin sempat sama guru saya ya, mungkin sama guru saya ya, mohon maaf, saya sih bilang, saya menceritakan saya bertemu seperti ini sosoknya, saya digendong, saya seperti ini ya. Tapi beliau mengatakan bahwa itu ada ajaran sesat yang akan mengajak saya gitu kan ya, tapi saya nggak tahu gitu. Saya katanya ya udahlah, skip aja, dalam arti gitu ya, bahasa sekarang kan skip aja gitu. Oke, udah. Tadi saya bicara dari gereja sama kawan cewek saya itu. Ya udah, oke, karena saya domisili di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saya tuh pergi ke New Soho. Di lantai 11 yaitu Gereja Keluarga Besar GBI Keluarga Allah ya. Gereja GBI Keluarga Allah. Saya pergi ke sana. Nah, saya pergi, setelah itu saya masuk. Wih, saya langsung lari. Saya langsung lari, kawan-kawan. Dalam arti gimana ya? Mungkin ya Anda kalau biasa Anda pergi ke masjid, atau biasa Anda dari wihara, atau dari kelenteng, atau dari pura ya kan, kalian pergi ke gereja masih kalian shock gitu ya kan, kalian kaget gitu kan. Saya masuk, saya melihat orang lagi pada diri, lagi pada menyembah, lagi pada nyanyi ya kan. Nah di situ saya down, waduh, saya bilang kan, oh nggak bisa ini, saya harus keluar, saya bilang. Udah, saya keluar, di situ saya keluar. Tetapi di balik saya keluar, kaki saya pun ini, padahal saya jalan lurus, kaki saya kayak kesandung gitu, padahal nggak ada orang, nggak ada apa, kaki saya kesandung begitu kan, kaki saya kesandung, tapi saya jalan lagi keluar. Kawan saya nyamperin saya, lu kenapa keluar, katanya kan. Udah, nggak apa-apa, lu aja ke gereja, gue tungguin lu di sini, gue bilang. Oh ya udah kalau kayak gitu, udah. Kalau lo mau masuk, ayo masuk sama gue, duduk aja, lu kan nggak tahu kan, nggak usah diri, nggak apa-apa. Ya udah, lu masuk aja duluan, ntar kalau gue pengen gue masuk. Nah di situ berapa langkah dia jalan, ya udah saya ikut lagi, saya penasaran gitu kan, saya masuk ke dalam gereja. Wah, di situ saya nggak tahu saya harus kayak gimana gitu ya, saya nggak tahu gitu, saya harus seperti apa nih, ya ampun, gue mau ngomong apa, gue menyanyi apa, gak ada yang gue tahu. Walaupun di layar itu ada tulisan, ada nyanyi ya, ada nyanyian, ada teksnya gitu ya. Udah dari situ saya yang kata-kata dari gereja itu mungkin ya itu, saya nggak ngerti. Hari ini Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus salah dan dosa-dosa kita. Tuhan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Masuk akal sih. Kalau kita melakukan dosa, logikanya kan pasti dapat hukuman dari Tuhan. Nah, agar kita tidak dihukum, maka yang menghukumnya harus mati, yaitu Tuhan. Luar biasa ya iman Kristen, Tuhannya harus mati di tiang salib untuk menebus dosa. Tuhan Sang Pencipta kalah dan mati oleh ciptaannya. Nah, di situ saya penasaran. Hari ini dan kemarin Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus salah dan dosa-dosa kita. Di situ saya penasaran. Buset, serem amat gitu ya kan. Ya udah, setelah itu saya tuh mungkin pulang, saya cari. Saya diem. Nah, disitulah kata-kata saya tuh, kata-kata Pastor Nita itu sangat terberkati dalam hidup saya, dalam mental saya ya. Udah, saya pulang tuh dari gereja. Saya